البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Anda ngomong apa nih? Hah? Laki-laki ngomongnya kayak cewek, yang cewek kayak laki-laki. Jangan terbalik. Coba kalau kamu dengan perempuan, ributnya kayak apa? Kayak senso. Perempuan ributnya kayak senso. Yang laki-laki diamnya kayak apa? Yang jelas, yang betul. Syarat fil uqud naqd rahman. Misalnya, qaulul wali wujudullah. Qaul taradi. Syarat fil bai' yang benar mutaradiyan. Taradi. Awalnya di Quran, baca Quran. في عقد البيع والشراء أي وجود تراضي، أي يكون المبيع حلال، أي يكون مجهولا. طيب هذا مثال مانع في البيع، مانع في البيع. نعم مسلم أنت مانع في البيع. dari tadi nggak belajar ngobrol. Anta Ibrahim Antan, mani fil bai' misalu. Anta Muhammad. Al-mabi' laysa mamlukan lah, laysa mulkan lah. Baik wujud mani fi aqdi nikah jamil. Al-iddah mani. Wasyarat fi aqdi nikah anda tahu ini. Admisa syarat fi aqdi nikah. Al-wali. Mata takun al-ibadah awil aqd sahihan. Baik enggak tuh. Mata takun al-ibadatu awil aqd sahihan. Mata yuqal anhu sahih. Anta. Maaf. Anta Abdullah anta. Kita tahu apa? Abdurrahman Amir. Enggak apa kau enggak? Mata takun ibadah, al-ibadah awil aqd. Sayakun sahihan, mata takun sahih. Mata yuqal anil ibadah sahihan wal aqd sahih. Anda sahih. Apabila tersebut mana? Jika tarofatat surut. Tarofatat di mana? Balik hurufnya malak. Tamamu surutiha. Tidak ada. Tamamu surut. Ini tamamu surut. Tamamu surut. Mana? Bain fiha mana? Bain fiha. Ya saat maaf. Anta. Anak dari laki. Idza tawafarat surutihi. Idza wafarat surutuhu wantafat mawani'uhu. Sahih. Wantafat ya Pak. Mawaqi' fil ilahi. Tawafarat. Qul tawafarat. Wantafat. Harus dilatih lisan. Tadrib lisan.
Bidut ya bil kalam. Idza tawaffarat syurutuhu wa antafat mawani'uhu. Al-ibadah takun sahihan wal aqd sahih. Baiklah. Misal dzalika fil ibadat, misal dzalika misal as-sahih fil ibadat. An yatiya bi sholati fi waqtiha tamatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. An yatiya bi sholat, ay rajulun yusalli. Rajulun yusalli fi waqtiha. Al-murad bi sholat hiya as-salatul wajibah. Ayat dia bisolati fi waqtiha, yang mutarik di waktu. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. As-salat muta'alliqa bil waqt wa hiya salat mafruḍah atau fardhah. Tamatan syurutuha. Tamatan syurutuha, tamat syurutus salat, barkanuha wajibatuha. Takunu salatu sahihah. Salatu maka sahihah. Wa mithal dzalika fil uqud. Uqud sangkana akil bai' asyira atau akil nikah. Ayakida bai'an. Ayakida bai'an tamatan syurutuhu al-ma'rufah mantifai mawanihi. Al-bai' sahih. Itu bai' sahihan limadha? Ya tawaffarat fi syurutuhu wan kafa atau antafat mawani'uh. Fa in fuqida syartun min asyurut ismana fuqida. Fa in fuqida, apa arti fuqida? Jika kehilangan, jika tiada, jika kehilangan, jika tidak ada salah satu syarat dari syarat-syarat. Au jida mani'un minal mawani, atau didapati salah satu penghalang dari penghalang-penghalang imkanat istihad, maka tercegah, artinya terlarang, tercegah sifat sahih pada ibadah atau akid. Jika kapan ibadah atau uku dikatakan tidak sahih. Nah, kapan itu, Mas? Ya, tidak terpenuhi syarat. Tidak terpenuhi syarat. Ada yang lebih lembut maksudnya. Maksudnya udah benar, cuma masih ada yang lebih lembut. Jika kehilangan salah satu syarat, kehilangan salah satu syarat saja, atau didapati salah satu penghalang, ya kan? Baiklah. Ada orang sholat berwudu, berwudu satu Allah menghadap kiblat, selesai. Orang yang sehat tentunya, tapi sholatnya duduk, tidak berdiri. Gimana itu?
Anak bingung lah. Kalau anak ditanya sih gini-gini. Siapa maksudnya gitu? Hah? Dulu kayak gini dah. Gimana ini? Hah? Sahih. Sahih. Kenapa sahih? Dulu gini lagi gini. Hah? Hah? Duduk bukan syarat. Duduk bukan syarat. Yang sahih duduk bukan syarat. Nah, salatnya sahih apa tidak ada aturan? Hah? Sahih. Salatnya sahih saat Sahih. sahih. Salatnya sahih enggak ada kebosan. Salat udah berwudu, menghadap kiblat, atau aurat dan sebagainya. Cuma dia duduk, padahal dia mampu berdiri. Sahih? Hah? Kenapa tidak sahih? Loh, bukan. Syarat itu lain. Syarat itu adalah sesuatu yang di luar sholat. Namanya syarat. Orang wudu sudah sholat belum? Belum. Hah? Belum. Wudu terjadi itu setelah sholat, dia di dalam sholat, atau sebelum sholat? Belum. Ya sebelum. Masa lagi wudu apa? Sholat dulu wudu. Nah, bukan syarat. Ada niatan. Bukan sholat sunnah sampai. Ini dia bilang sholat wajib. Sholatnya wajib. Wajib lah. Hah? Di mana? Ya sahih. Sholat dulu harus sahih. Karena qiyam, ya filfard, rukun min arkan sholat. Rukun, nggak sah. Kalau itu sholat wajib, mampu berdiri dia duduk, sholatnya tidak sah. Itu rukun min arkan sholat. Al-qiyam. Baik. Kehilangan satu rukun. Ada orang sholat. Salah tahu orang sholat. Rukunya cuma dalam satu rakaat, rukunya cuma sekali. Sah nggak? Loh, gimana kok sah? Dalam setiap rakaat dia ruku cuma satu kali. Kok sah? Gimana? Satu rakaat satu kali ruku. Ada orang sholat lagi sholat tadi. Dia sholat maghrib 3 rakaat. Pada salah satu rakaatnya dia sujud satu kali. Sah enggak? Lu kenapa sah? Sujud 2 kali. Ada orang salat tidak baca takbiratul ihram, langsung Allahu Akbar, terus tahu, terus baca suratul Fatihah, dan baca takbiratul ihram. Gimana halnya? Salatnya sahih atau sahih? Anda nggak bisa keluar suara. Suara kamu bukan fitnah ya Alhamdulillah. Mana ada kita terfitnah dengan suaranya? Alhamdulillah. Anta mau teriak nggak ada yang terfitnah. Tidak sahih. Kenapa? Ya, kenapa? Yang namanya perbuatan tidak sahih karena apa tadi? Ima karena dia merupakan syarat atau merupakan mawani, ya, atau satu rukun yang tinggal. Baik.
tidak menyebutkan salat. Orang tidak baca takbiratul ihram, entah jamin salatnya sahih atau sahih. Hah? Sahih. Kenapa? Gimana? Tidak baca takbiratul ihram, meninggalkan rukun. Tidak apa itu? Salatnya sah. Kenapa sah? Nah kalau sah pun ditanya kenapa sah. Yang tidak sah juga tidak kenapa tidak sah. Kenapa sah? Nah, sholat itu dikatakan sah itu bukan karena masalah penuhi syarat saja, ya, yang lainnya juga ada. Tadi buktinya kalau sudah satu kali tidak sah. Itu bukan sholat. Doa takbiratul ihram, doa. Tahu doanya? Kamu sering baca doa kan? Pernah lupa? Loh. Kamu pernah lupa? Pernah? Sholatnya sah enggak? Sah. Nah, itu mungkin sah. Nah, kamu untuk sendiri. Hah? Gimana? Kenapa sah? Anak tanya kenapa sah? Kenapa sahih? Bukan sah, sahih. Hah? Tidak wajib. Tapi apa? Rukun. Tidak wajib apa? Rukun apa syarat? Kalau tidak wajib. Rukun lebih parah lagi. Kalau bukan wajib malah rukun lebih parah. Rukun lagi, rukun lebih tinggi daripada wajib. Pertanyaan mudah, jawabannya subhanallah. Ternyata sudah dipikir, takut juga ngomong. Anta apa Pak? Takbiratul ihram itu Allah Akbar gitu kan? Doanya, doa iftitah. Iya, doa. Sah. Sah. Doanya kenapa? Kalau nggak baca tetap sholatnya sah. Kenapa sah? Karena itu sunnah. Doa itu sunnah. Doanya cuma sunnah. Doa sunnah sih doa. Bukan doa suka. Maksudnya doa. Doa. Doa yang maksud doa. Lalu fakti syarat fil ibadah. Contoh kehilangan syarat dalam ibadah. An yusalliya bila taharah. Di sini kenapa dikatakan an yusalliya bila taharah bukan bila wudu? Jadi tadi kan yang dikatakan syarat sampai sholat wudu. Di sini an yusalliya bila taharah. Orang sholat tanpa tohar. Kenapa dikatakan tanpa tohar bukan tanpa wudu? Tidak kalau bosan. Terus? Yang tohar? Tayamun atau tayamum? Karena tohar lebih umum. Tohara itu mencakup wudu dan apa? Tayamum. Tohara. Dan juga yang lainnya. Apa ada selain wudu dikatakan tohara? Mana? Tayamum udah disebut tadi kok gimana? Dan wudu nanti tayamum apa masih ada tohara yang lainnya? Hah? Mandi junub. Mandi junub. Mandi janabah. Baik, sahih. Ada orang wudu, sholat sudah wudu, ya? Tapi dia karena junub belum mandi junub, sholatnya gimana?
Anta tahu nggak mandi junub? Tahu ya. Sholatnya sah nggak? Dia udah wudu apa dan sebagainya lah. Ya, baik. Cuma dia dari mandi junub belum mandi, cuma wudu saja. Gimana Mas? Hah? Tidak sah. Kalau sudah kadung jadi imam, gimana? Anta jadi imam, sudah rakaat ketiga, tuh saya junub belum mandi. Gimana? Dilanjutkan sholatnya atau gimana? Hah? Diulangi. Jadi Allah lagi. Hah? Gimana? Penting, ya. Ada imam junub lupa belum mandi. Sudah dikala dia sholat ingat tuh saya junub. Ini sudah rakaat ketiga ini. Nah, gimana itu? Kan? Dia harus keluar. Hah? Harus keluar dari sholat. Keluar dari sholat, mandi. Iya. Mandi. Dia harus keluar. Rasulullah SAW pernah takbir atau akan takbir, teringat dia junub. Pulang ke rumah, mandi dulu, baru datang lagi. Jadi bila toharoh bukan bila wudhu, ya, karena toharoh maknanya luas. Toharoh seperti wudhu, tayamum atau juga yaitu mandi karena apa? Junub. Ada orang sholat subuh sudah wudhu sudah apa? Ketika sholat dia teringat bahwa dia tadi malam mimpi. Gimana? Sholatnya dilanjut apa keluar? Berarti loh lanjut. Keringat dia mimpi. Ya kalau mimpi biasa. Mimpi yang dimaksud kalau mimpi membuat tidak junub. Jadi al-isaliyah bila toharoh, ya toharoh luas tadi. Wa kuntum junuban fattoharu. Kalau kalian junub maka fattoharu, yaitu mandi atau tayamum kalau nggak ada air. Harus tohar. Ada orang habis kerja ayam. Kerja ayam kerja ayam. Tahu kerja ayam? Ini tukang ayam. Tukang ayam, tukang ngepel, tukang apa. Sholat ya. Lupa bajunya masih yang kerja ayam. Gimana? Sholatnya sholat atau enggak? Ada kena peleknya lagi. Namanya kerja ayam. Antar dong ini. Sah? Hah? Hussein. Loh, jangan niru Tuhan nih yang tak punya pikiran sendiri. Yang benar. Sah? Kenapa sah? Mau baju itu, belepotan untuk negara ayam penawis dan sebagainya. Hah? Bukan najis. Sah? Karena tidak najis. Ya, tidak najis. Walaupun negara ayam, ngantelek ayam pun. Cuman yang di samping ini ada mungkin sah. Ini. Ada orang hujan-hujanan, bajunya basah, kepalanya basah semuanya, kemudian dia sholat. Sholat dengan baju basah. Sholat dengan baju basah, amin. Sah nggak? Toh bisa sah dengan? Baju kering bukan syarat, ya. Ini tahu. Nah. Jika kondisi ibadah, misalnya bila toharoh, misalnya bila baik, bila wudu, bila tayamum, atau tadi, bila ghusl minal janabah. Tapi ada orang sholat tanpa toharoh, tayamum tidak, wudu tidak. Sangga itu.
Sah enggak? Kalau di sini tidak sah. Tapi ada orang sholat tanpa toharoh, tanpa tayamum. Sah enggak sholatnya itu? Gimana? Hah? Sah? Loh, gimana? Juga pada sholat tanpa wudu. Wudu sakit? Enggak. Nah, apa pernah ada orang sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, tapi sholatnya sah? Apa pernah sih? Iya, coba gimana? Kita mau dengar Jamil katanya pernah ada orang sholat tanpa wudu, kalau katanya kok sah. Belum batal namanya sudah bu. Namanya dia sholat dengan toharoh, ya kan? Tapi mana? Sholat tanpa toharoh, tanpa tayamum. Ada pernah, ada yang sah. Nah, dan dulu waktu sebelum turunnya ayat tayamum. Sebelum turun ayat tayamum gimana? Apa kalau nggak pada wudu? Belum dapatkan air, tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air, gimana? Sebelum ayat tayamum turun ya air banyak juga. Oke, maksudnya mirip. Maksudnya ketika para sahabat ini diutus oleh Nabi SAW mencari kalung, ya, cari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Baik, mereka tidak punya air, belum juga tahu tayamum. Kemudian mereka datang ke sholat aja. Setelah pulang baru turun ayat tayamum. Makanya di sini diambil fikih bahwa jika orang itu wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa, maka sholat tanpa wudu, tanpa tayamum tetap sah. Baik. Ini maksudnya orang yang mampu. Wabidalu faktisar fil akad. Contoh, baik, tidak adanya salah satu syarat dalam jual beli, dalam akad jual beli. Anjabi mana yang baik? Seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Padahal kita dapati banyak sekali ada orang jual bukan miliknya. Betul kan? Pernah lihat? Hah? Ada orang jual bukan miliknya. Maksudnya hanya bimal yang baik, menjual sesuatu yang bukan miliknya, baik, tapi tidak termasuk al-wakalah. Tidak termasuk apa? Al-wakalah. Wakil, tahu wakil? Saya punya motor. Nah, saya wakilkan kepada kamu untuk jual. Yang jual pemiliknya bukan? Bukan, tapi dia wakil. Kalau itu sah. Tapi ini menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ada kambing di apa? Kandang. Ini, sini. Saya jual kambing itu. Sah nggak Abdul Namir? Hah? Dukung sah. Bukan miliknya. Oke, ini pemilik. Dan ini sebagai wakil. Baiklah. Seperti baik ghairu maklum atau jual beli sesuatu yang tidak maklum. Ada orang punya burung, lari di langit guys. Lari di langit. Saya jual burung itu yang di langit. Atau kamu jual ikan di sungai. Masih kita jual ikan di sungai. Kamu mancing. Pokoknya saya jual ikan ini yang dapat harga sekian. Ini ikannya belum jelas, masih jalan. Sudah jual beli. Harga berapa? 200.000. Dapat ikan gurame yang 6 kilo. Yang untung beli siapa? Ya, Beli. Ternyata kemudian setelah itu dapat ikan jacil. Harga 200.
Itu karena ghairi maklum, sesuatu yang tidak maklum. Makanya di sini kalau orang yang jual lewat gambar, Anda lihat gambar? Hah? Hah? Orang jual lewat gambar online, jadi online tuh online. Kalau yang dijual tidak sesuai dengan yang digambar dan kenyataan, ini nggak sih? Harus betul-betul beli ember, merek apa, warna apa, capnya apa, klasiknya gimana, harus. Ketika datang harus sesuai. Ternyata ketika datang klasiknya daur ulang, dipakai satu kali gak remuk. Makanya ini yang jadi masalah, nasihat penting bagi orang yang jual jarak jauh. Orang yang jual beli dengan jarak jauh bukan masalah tidak sah, sah saja jika barang yang dijual betul-betul sesuai dengan yang dimaksud pembeli. Jika barang yang dijual betul-betul sesuai dengan maksud pembeli, gitu loh. Jadi kalau tidak sesuai, nggak betul. Barang dikembalikan. Dan banyak terjadi gitu. Karena juga gambar lain dengan nyata. Foto lebih indah daripada kenyataan. Ya, nah, itu Ibrahim. Betul nggak? Orang di foto lebih hebat, ya? Lebih gagah daripada gambar nyata. Warna kulit bisa dirubah, dengan terangnya cahaya, begitu. Wajah bisa dirubah. Pokoknya begitu lah. Apa saja. Lima. Misal wujudil mani fil ibadah, an yatatawwa bi naflil mutlaqin fi waqtihi. Contoh adanya mani dalam ibadah, yaitu seorang melakukan sholat sunnah mutlak di waktu yang dilarang. Sholat sunnah mutlak, apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang bukan zatu asbab, sholat sunnah yang tidak punya asbab, tidak punya sebab, ya? Namanya sholat sunnah mutlak. Contohnya nggak ada asbab, nggak ada, kamu sholat ya boleh. Kamu dari pagi sholat terus boleh. Sholat sunnah mutlak. Kalau asbab, contohnya orang masuk masjid, ini ada asbab. Namanya asbab, ya. Tidak ada orang masjid, kalau ya jenis kata yarka, rokaat ini ada asbab, ini namanya dari asbab. Atau sholat gerhana, ini namanya dari asbab. Sholat sunnah mutlak, kamu sholat nggak ada asbab, bukan punya asbab, namanya sholat sunnah mutlak. Di waktu larangan, kapan waktu yang dilarang boleh dimakan? Terbitnya matahari, terus terbenamnya matahari, terus nggak tahu, betul lagi ada lagi, masih lagi, apa lagi? Oke dilarang sih. Nah, proses, anda bro. Belum terbit. Nah, betul kan? Di tengah-tengah kalau itu saat ini dunia sholat wajib baru mautana. Ketika matahari di tengah-tengah langit, bangun. Ada orang terlambat bangun subuh. Ada nggak boleh? Ada. Banyak orang. Nah, ada orang bangun pagi, pas bangun matahari terbit. Gimana itu lagi?
langsung sholat subuh atau ditunda nanti setengah jam lagi? Jadi setengah 7 sholatnya. Hah? Itu enggak? Jadi sholat subuh setengah 7 langsung sholat. Jadi gimana tadi bilang langsung sholat? Gimana ya kali? Kan matahari pas terbit. Matahari pas terbit kamu bangun, bukan kamu ya. Kalau belum sih kayaknya nggak pernah. Hah? Nggak pernah dia? Ada orang ya. Pas terbit matahari dia bangun. Kok terbit matahari? Nah, apa yang dilakukan? Apakah dia langsung sholat subuh atau sholat subuhnya ditunda sampai matahari terangkat? Karena di situ pas waktu itu waktu dilarang wakina izin yasjudulah al-kufar. Makanya dilarang sholat itu, ya, dilarang sholat ketika terbit matahari karena orang kafir lagi pada sujud ke matahari. Nah, kalau sholat di waktu itu tasyabuh dengan mereka. Sehingga ada orang yang bangun pas bangun matahari terbit, maka sholat subuhnya ditunda setengah jam lagi sampai matahari terangkat atau bagaimana? Langsung kita bangun langsung. Bangun langsung sholat, nggak usah. Sholat, walaupun dilarang waktunya. Enggak, sekarang waktu terlarang terbit matahari itu waktu yang sangat terlarang. Bukan terpisah, sholat atau enggak? Sholat langsung, nggak nunggu. Padahal dilarang waktunya. Kira ada dilarang waktu. Jamil. Gimana? Jamil. Kenapa ini waktu dilarang? Karena sholat mutlak sesungguhnya sholat mutlak. Dan jangan lupa maka sholatnya selama dia masih waktu dia ingat waktu dia ingat langsung sholat langsung sah. Kalau dilarang waktunya, kalau dilarang, kalau judul manik sah, adanya manik, waktunya itu manik, pencegah. Sah, bukan sah. Sholat kalau ditunda, sah. Sholat. Kenapa? Karena ada sebab. Karena datul asbab. Itu yang dimaksud. Karena datul asbab, bukan datul asbab tadi. Bahkan ini satu kewajiban. Maka dia sholat. Jangan ditunda, jangan nunggu matahari terangkat. Baik. Sehingga yang dimaksud di sini adalah nafil mutlak fi waqtin nahi. Baik. Wa misalu wujudil mani fil aqd. Sekarang terjadinya mani, pencegah, penghambat, perintangan dalam satu akad. An yabi'a man tulzimul jum'atu syai'an badal idadiha tsani ala wajhin la yubah. Nah, seseorang yang menjual beli, orang yang wajib sholat Jumat dan dia melakukan jual beli setelah azan kedua. Baik, maka ini terjadi mani. Apa maninya? Video sholat. Apa maninya di sini? Tidak Jumat. Tidak Jumat. Bagi orang yang wajib Jumat. Kalau sudah ada nikah nggak boleh kan jual beli. Kalau bukan jual beli tapi ini pernikahan. Pernikahan akad nikah akan diberlangsungkan setelah azan Jumat yang kedua. Gimana Pak? Sah. Ya, sah. Kenapa? Karena bukan mani. Karena bukan Mani. mani bukan mani. bukan mani.
Bukan man. Oh bukan man. Nah ada orang nikah akan diadakan akad nikah, ya kan? Yaitu setelah azan Jumat. Nah, Jumat Allah selesai, kemudian terjadi akad pernikahan. Siapa tahu? Enggak tahu kenapa? Karena program jual beli, siapa yang dibeli dijual. Enggak aturan enggak. Sah. Penghulunya. Nah, siapa kita itu? Sah enggak? Itu Abdurrahman. Hah? Kasih. Kenapa? Ustaz. Tidak sah. Gimana? Karena yang laki-laki wajib untuk Jumatan. Gimana nih kenegakan? Enggak sah. Semua acara, bukan acara jual beli saja. Laki-laki kan wajib, ya? Dia untuk apa? Jumatan. Belum balinya lagi. Gimana dia menolak akad nikah? Tidak. Hah? Ada tadi dia ada di nama di dalam dia di Jumat. Sebelum khutbah. Maksudnya adalah badan nikah. Nah ini itu bagi yang ada azan yang luar. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Tidak ada. Ibarat kali azan tidak tani bagi orang yang dia azan bukan iqamah. Karena fas'au ila dzikrillah. Kapan orang diperintahkan dari khutbah? Setelah qomat atau apa? Setelah qomat? Sesudah ada. Iya. Idza nudiya lis-sholati min yaumin fas'au ila dzikrillah. Yaitu hadir khutbah dan khutbah. Wa dzarul bai' dan tinggalkan yang dulu. Baik, paham itu yang disarankan ini. Tanyakan, kalau yang tadi sholat tanpa wudu tanpa tayamum itu untuk orang stroke termasuk apa enggak? Hah? Untuk orang yang stroke parah nggak bisa apa-apa ya? Diwudukan. Betul. Kalau dia Tayamum itu. Kalau stroke tidak bisa wudhu sendiri, orang lain mewudhukan.